Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga saat ini akan disampaikan oleh Pendeta AJM Lopis Mustamo. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Saudara-saudara, kita menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaannya. Mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 24 bait 1 dan 3. Mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah. Hati terarah padanya, firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah pada Rabu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, bimbing kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan bijaksana. Tuhan, sertailah kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayan firman Ibu Pendeta AJM Lopis yang akan membawakan firman sebentar ya Tuhan. Bimbing beliau Tuhan, sehingga boleh tertanam firman-Nya di hati kami masing-masing. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Murlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, Tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Maha kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami. Kau aku takut
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman dan kita siapkan Alkitab pada bacaan nanti dari kitab Yosua pasal 8 ayat 14 sampai 29, cukup panjang ya. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan yang siap dalam persekutuan ibadah ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu supaya dapat berlangsung dengan baik dan benar. Juga anak-anak-Mu yang beribadah membuka hati untuk dipenuhi dengan kebenaran firman yang menghidupkan. Jauhkan segala sesuatu yang mengganggu kami Tuhan, lalu berfirmanlah kepada kami karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Kita akan baca dari Yosua pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat 29 yang menyatakan demikian. Pagi-pagi ketika Raja Negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di sebelah dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Bet-El yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga. Sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, dan yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang. Semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak
dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan di depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atas suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, saudara, anak-anak yang terkasih, mengikuti bacaan tadi, apa rasa hati kita ya? Mungkin ada yang pikir ngeri banget ini berbicara mengenai perang. Kita kan gak ada perang, ya. Kita sekarang aman-aman saja. Lalu apa yang bisa kita pelajari atau makna apa yang bisa kita timba dari bacaan ini? Benar, ada orang yang mengatakan hidup ini adalah sebuah peperangan. Dan setiap orang yang terlibat di dalam satu peperangan, dia pasti punya harapan dan tekad juang untuk dia harus keluar sebagai pemenang. Perjalanan umat Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian itu adalah janji Tuhan kepada mereka. Dan pada hari Minggu yang lalu di dalam khotbah hari Minggu, kita sudah mengikuti bacaan bagaimana Tuhan menjaminkan penyertaannya kepada Yosua yang disuruh segera berangkat menyeberangi sungai Yordan, masuk Yerikho, Ai dan selanjutnya perjalanan itu. Tuhan di situ katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku menyertai kamu, jangan kecut dan tawar hati. Itu janji Tuhan. Lalu ketika mereka menghadapi orang-orang Ai, mereka tidak menang. Mereka kalah. Yosua punya pengalaman ketika dia memimpin perang Israel melawan orang Amalek. Dalam keterbatasan mereka, tapi mereka menang. Mengapa menang? Sepanjang Musa mengangkat tangannya seperti berdoa dan meminta kepada Tuhan, mereka kuat. Kalau tangan Musa turun, mereka kalah. Dan kemenangan itu karena Musa tetap tekun, tabah, tetap mengangkat tangannya. Sebagai tanda hanya Tuhanlah yang diharapkan. Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 28 ayat 7. Di situ juga ada janji Tuhan mengatakan begini. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan memerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Dan benar bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada kuasa apapun dan siapapun yang lebih kuat dari kuasa Tuhan. Yang mengantar dan menuntun umatnya menuju ke tanah yang dijanjikannya itu. Pertama mereka menghadapi orang Ai.
Ada 36 dari antara mereka yang mati dibunuh orang Ai. Dan itu yang membuat mereka takut dan mereka lari kocar-kacir kalah. Sampai-sampai Yosua mengoyakkan pakaiannya, sujud menyembah dan bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan mereka ada di dalam kondisi itu? Mengapa Tuhan menyuruh mereka menyeberangi sungai Yordan untuk mengalami kematian seperti itu? Tuhan tidak begitu, lalu mengapa mereka mengalami kekalahan? Saya mau berikan tema kepada renungan ini, yaitulah ketaatan mendatangkan kemenangan. Mereka kalah bukan karena Tuhan tidak setia. Mereka kalah karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Ketika mereka berperang melawan orang Yerikho dan mereka menang, Tuhan mengatakan tidak boleh mengambil apapun dari barang jarahan perang dengan Yerikho. Tetapi di antara begitu banyak orang Israel, ketika hanya ada satu orang yang melanggar perintah itu, yaitulah Achan. Dia melihat ada barang yang bagus dari jarahan itu lalu dia ambil. Dia sembunyikan itu di kemahnya, taruh tanam di bawah tanah. Tuhan marah. Itulah yang mengakibatkan Tuhan tidak mau menyertai mereka dalam peperangan melawan orang Ai. Tuhan tidak hadir bersama mereka ketika mereka berperang melawan orang Ai dan mereka kalah. Itu peperangan yang pertama. Tetapi setelah Yosua menyelesaikan masalah dosa Achan, dan Bapak Ibu bisa baca itu ya di dalam Yosua pasal 8 dari ayat yang pertama. Yosua begitu teliti mencari siapa itu dalangnya dari dosa ini. Dari suku-suku Israel yang 12 dicari, oh ada di suku Yehuda. Dari suku Yehuda dicari dari klan apa. Dari klan apa dicari dari keluarga mana. Dari keluarga itu dicari siapa. Dan ketemunya yaitulah Achan. Dan Achan menerima akibat kesalahannya, dosanya. Setelah itu diselesaikan, kembali Tuhan memerintahkan, sekarang bangkitlah dan majulah memerangi orang-orang Ai itu. Dan cerita yang kita bacakan tadi, mereka menang. Kemenangan itu tidak terletak pada kemampuan mereka. Tuhan menuntun mereka membuat strategi perang. Ada kelompok yang bersembunyi di belakang kota. Lalu ada kelompok yang berkemah di depan kota. Dan berlagak seperti mereka menyerah. Sehingga mereka dikejar oleh Raja Ai dan seluruh pasukannya, bahkan seluruh isi kota Ai itu. Semuanya itu adalah karya Tuhan. Sehingga ketika kota itu kosong, mereka yang bersembunyi, karena ada lembing yang diangkat oleh Yosua, mereka bangun orang-orang yang bersembunyi, memasuki kota Ai, mengalahkan orang-orang Ai, menduduki kota Ai, bahkan membakarnya hangus. Bahkan tidak ada seorang pun dari orang-orang Ai, termasuk raja dan semua manusia kecuali hewan-hewan dan barang-barang jarahan itu saja yang tinggal. Tapi semuanya itu habis lenyap. Itu cerita tentang peperangan ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini?
Yang pertama, bahwa tidak ada hal sekecil apapun yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan. Gak ada. Kita bisa berbohong kepada orang. Kita bisa bilang swear, aku enggak. Tapi Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Sehingga di hadapan Tuhan lebih baik kita terbuka. Lebih baik kita open. Kita menelanjangi diri kita di hadapan Tuhan. Achan yang sembunyi. Dengan mengambil jarahan hanya jubah yang dia lihat bagus. Tapi karena Tuhan katakan tidak boleh ambil apapun dari jarahan itu. Di sini Israel juga diajarkan untuk taat. Taat dalam keterbukaan, taat dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau mau memenangkan peperangan hidup ini. Yang kedua, Tuhan tidak bisa diajak untuk berkompromi dengan dosa. Tidak. Tuhan tidak bisa melihat dosa itu di antara jari-jarinya, tidak. Itu terbuka. Jadi jangan kita main-main dengan dosa. Apa itu dosa kecil, apakah itu dosa besar? Namanya juga dosa, pelanggaran. Kita ingat Musa, mengapa dia ditetapkan Yosua akan mengganti engkau? Pelanggarannya barangkali sederhana. Dia bukannya angkat tongkat tunjuk karang, tapi tongkat itu dia pukul karang. Mungkin dia kesal karena orang-orang Israel bersungut-bersungut terus. Tapi karena pelanggaran itu, karena ketidaktaatan itu, dia tidak boleh menginjak kakinya di tanah perjanjian. Yosua ini yang akan menggantikan dia membawa umat ke tanah perjanjian. Yang ketiga, karena dosa satu orang, semua kena getahnya. Karena dosa Achan cuman ambil itu, tetapi itu ketidaktaatan. Bangsa itu mengalami kekalahan. Dalam kekalahan itu bangsa itu dipermalukan. Tuhan juga tidak lagi dijunjung tinggi karena mereka kalah. Berarti Tuhan atau Allah bangsa lain lebih kuat dari mereka. Allah orang Ai lebih kuat. Itulah yang membuat Yosua mengoyakkan bajunya. Karena Tuhan juga dipermalukan sebab dosa itu. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita ngeri membaca bagian ini, bahwa semua orang Ai itu dihabiskan. Apakah tidak ada pengampunan? Tapi ini tindakan tegas dari Tuhan. Ini langkah Tuhan menyelamatkan umatnya. Kalau Achan karena kesalahannya membuat seluruh bangsa ini mengalami penderitaan kekalahan, Tuhan tidak mau bahwa kehidupan orang Ai yang tidak mengenal Tuhan itu akan menghamirkan dosa dalam kehidupan umatnya. Dia tidak mau orang Ai yang tidak menyembah Tuhan Allah Yahweh dapat menjadi cobaan dan godaan terhadap kesetiaan umat kepada Tuhannya. Oleh sebab itu mereka semua dihabiskan.
Saya ingat ketika saya masih di Ambon, rekan pendeta saya, dia membunuh ayam piaraannya, 2 kandang dia habiskan semua. Ketika ditanya, kenapa Pak? Kok semua dihabiskan? Iya, karena ada 1 ekor ayam sakit. Dan kalau dia dan dia bisa membuat semua ini sakit. Bahkan bukan hanya di kandang itu, kandang-kandang lain juga bisa menjadi sakit. Sebab itu semua ayam di kandang itu dihabiskan untuk menyelamatkan ayam-ayam di kandang-kandang yang lain. Tuhan menghabiskan orang-orang Ai untuk menyelamatkan umatnya dari kuasa yang dapat membuat mereka tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, benar orang bilang hidup ini adalah sebuah peperangan. Kita tidak berperang melawan orang-orang yang bisa kita tangkap dengan indera kita. Kita tidak menghadapi musuh yang mungkin terang-terangan melawan kita, memerangi kita. Tetapi ada banyak kuasa di sekitar kita yang mengancam keselamatan kita. Katakanlah kemiskinan yang membuat orang mata gelap dan dapat mencelakakan orang lain. Katakanlah COVID-19. Ini adalah kekuatan yang mengancam dan menantang kita. Dan ada banyak masalah lain yang juga katakanlah menjadi musuh kita. Karena itu dapat mengancam keselamatan kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini mau mengajak kita bagaimana kita menjalani hidup yang adalah peperangan ini. Tuhan menjamin kemenangan bagi setiap orang yang setia kepadanya. Tuhan menjanjikan berkat keselamatan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Yesus Kristus rela menderita bahkan mati tersalib untuk menjaminkan hidup bagi setiap orang yang mempercayakan dirinya di dalam kuat kuasanya. Sebab itu, sekalipun hidup kita adalah sebuah peperangan, kita tidak perlu takut. Tapi yang penting, kita dipanggil untuk terbuka di hadapan Tuhan. Membawa diri seutuhnya di hadapan Tuhan. Dalam ketaatan, kesetiaan, melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Dengan pertolongan Tuhan, kita mentaati apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Supaya kita tidak dilihat salah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa diajak berkompromi dengan dosa kita. Dan kita juga dipanggil oleh firman Tuhan ini. Supaya kita menjalani hidup tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Tapi mari kita menjalani hidup supaya menjadi berkat bagi orang lain. Jangan seperti Achan yang karena ulahnya mendatangkan kecelakaan kepada orang lain. Tapi mari kita menjadi seperti Yosua, bahwa dalam ketaatannya, kesetiaannya kepada apa yang Tuhan firmankan, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dia juga hidupnya menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Perjalanan hidup kita masih panjang. Apapun yang akan kita hadapi di depan, jangan kecut dan jangan tawar hati. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia berkarya untuk memberikan kemenangan bagi kita.
tetapi kita juga dipanggil. Bukan untuk menjadi orang yang kuat dan hebat, tidak. Tapi kita dipanggil untuk menjadi anak-anaknya yang taat, setia, dan tekun dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita pasti menang dalam peperangan kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tenteram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan beban, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Menghadap Tuhan di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan kebenaran firman-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup terbuka di hadapan Tuhan. Dan tidak ada apapun yang kami sembunyikan daripada-Mu. Karena Engkau Maha mengetahui. Kesalahan dan dosa kami Engkau janji untuk mengampuninya jika kami mengaku itu dengan tulus dan ikhlas. Karena Engkau tegas terhadap kesalahan dan dosa. Karena Engkau mau supaya setiap kami hidup dan selamat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menghayati kebenaran firman-Mu dan melaksanakannya di dalam hidup kami. Supaya dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan, menjalani kehidupan yang juga adalah sebuah peperangan melawan musuh-musuh kami yang tidak terpantau indera manusiawi kami, tapi yang mengancam dan membinasakan kami. Tapi kami aman, terpelihara dan selamat dalam naungan kuasa dan kasih-Mu bagi kami. Ya Allah yang kekal dan yang kudus, meneruskan perjalanan kehidupan kami di hari-hari depan. Tuhan tolong kami. Tuhan bimbing dan tuntun kami. Dunia ini penuh cobaan dan godaan yang dapat membuat kami tidak taat dan setia kepadamu. Hanya dalam ketaatan dan kesetiaan, berkat-berkat baru Tuhan sediakan bagi kami. Dalam pelbagai macam kerja, usaha, kegiatan-kegiatan kami, rancangan-rancangan kami, dimanapun dan kemanapun kami melaksanakannya. Tantangan apapun ada di dalamnya, tapi kami percaya akan kebenaran janji-Mu yang menyertai kami. Dan dalam penyertaan-Mu kami aman dan selamat.
Tolonglah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaan lain. Tidak menggantungkan harapan pada hal-hal duniawi ya Tuhan. Tapi hanya Engkau Bapa. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami berdoa bagi seluruh perangkat pelayanan dalam persekutuan jemaat GPIB Sumber Kasih. Kami mendoakan seluruh persiapan bagi pelaksanaan ibadah utus sambut KMJ baru Ibu Pendeta Michiko Saren dan mengutus ke dalam masa emeritas hambamu Bapak Pendeta Iskandar. Dan juga kami mendoakan pelaksanaan ibadah emeritas minggu depan sore ke dalam tangan Tuhan. Supaya segala sesuatu yang kami buat terpulang bagi hormat nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi semua yang terlibat di dalamnya. Allah yang kekal dan yang kudus. Juga berbagai macam kegiatan pelayanan dalam rangka Paskah Kristus Yesus. Tuhan berkati panitia. Semua orang yang terlibat dan dilibatkan dalam setiap mata acara itu ya Tuhan. Tuhan tolong supaya semuanya juga terlaksana dengan baik. Kami juga mendoakan karyawan-karyawati kantor gereja. Tuhan memberkati mereka. Di tengah-tengah COVID-19 yang belum juga landai, bahkan makin melanda. Tuhan, bungkus kami dalam kuasa-Mu. Tempatkan kami dalam batas garis kuasa-Mu yang tidak tertembusi oleh kuasa apapun. Supaya kami selamat. Dan mereka yang sakit ya Tuhan, mereka yang ada di dalam masa isolasi, di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan tolong mereka, berikan kesabaran, ketabahan, dan ketekunan. Dan kami semua juga dipanggil untuk menjadi taat dalam memerangi COVID-19 ini ya Tuhan. Dengan berserah kepadamu, memintakan pertolongan-Mu, dan mentaati melaksanakan protokol kesehatan. Untuk kesehatan diri kami dan juga orang lain. Allah yang kekal dan yang kudus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dalam upaya untuk mengatasi berbagai macam krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, Kabinet, yang membantunya, bahkan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara ini ya Tuhan, ABRI dan Polri. Tuhan berkati satuan-satuan tugas COVID-19 dimanapun, Tuhan tolong. Dan upaya vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia, Tuhan tolong berikan juga pengertian bagi setiap warga negara untuk menjalani ketentuan ini Tuhan. Bapa yang kekal dan yang kudus, Engkau memberkati pelayanan ibadah kami ini, petugas sound system, petugas multimedia, petugas pemandu lagu, petugas pemain musik, mereka yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan acara ini, dan juga hamba-Mu Pak Roy, Pak Timahu, dan kami ya Tuhan sebagai hamba-Mu. Tuhan memberkati dan menyempurnakan pelayanan kami, terpulang untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi semua dalam persekutuan ibadah ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharakanlah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita masuk dalam persembahan. Mazmur 50 ayat 14 sampai 15 menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur ini. Terpujilah Engkau ya Allah, yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ini, dan mampukanlah kami agar selalu bersyukur melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan meneruskan perjalanan hidup kita ke depan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh kita jalani dalam hidup kita, menjadi orang-orang yang taat dan yang setia kepada Tuhan demi kemenangan dalam perjuangan kehidupan kita.
Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 407, bait 1 dan baitnya yang keempat. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.